Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal akhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah, dalam kajian kita pada pembahasan bait-bait khairun nisa, sebaik-baik wanita, tentang kriteria wanita salihah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada halaman 21, bait yang ke-32, masih berkaitan tentang ciri wanita salihah dalam hubungannya dengan suaminya. Ya, setelah sebelumnya telah disebutkan kriterianya kepada suami, yaitu dia baik kepada suaminya, taat kepada suaminya, dia menyambut suaminya dengan ceria, dengan senyuman. Lalu beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tashkuru minhu khairahul qalila kasyukriha ma'rufahul jazila. Dia bersyukur atas kebaikan suaminya walau sedikit, seperti rasa terima kasihnya atas kebaikan suaminya yang melimpah. Tamdahu la tadhummu aisyaha ma'a innar ridha birrizqi unsun wasa'ah. Dia memuji suaminya, tidak mencela kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Sesungguhnya ridho atas rezeki yang telah Allah SWT berikan kepada suami adalah ketenangan dan kelapangan hati. Ini sifat istri yang salehah, yaitu selalu bersyukur atas pemberian suami. Islam menganjurkan kepada kita untuk berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yashkuru man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nabi SAW juga bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah perbuatan baiknya. Kalau kalian tidak bisa membalasnya, maka doakan dia. Jadi Islam menganjurkan kepada kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan tentu saja bagi seorang istri, yang paling banyak berbuat baik kepadanya adalah suaminya. Ya, maka Islam menganjurkan kepada seorang istri yang salihah untuk berterima kasih. Ya, dia memandang suaminya adalah orang yang baik kepadanya. Tidak memandang besar atau kecil pemberian sang suami. Tidak menilai hanya dari sekedar harganya, tapi yang paling penting adalah ketulusannya, cintanya, usahanya. Itu yang paling diperhatikan. Karena mungkin tidak semua suami bisa memberikan pemberian yang besar, nominal yang besar. Tapi yang paling penting adalah dia sudah berusaha. Dia memberikannya dengan penuh ketulusan dan cinta.
Maka latih diri kita, wahai para akhwat, para ummahat, para istri yang salihah. Setiap kali suami kita berbuat baik kepada kita, ucapkan jazakillahu khairan. Ya, makasih ya. Apa manggilnya? Makasih beb. Makasih ayangku misalnya. Ya. Demikian seterusnya. Ya, jazakillah khairan artinya apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu kebaikan, atau terima kasih, atau kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan ungkapan terima kasih seorang istri kepada suami. Jangan sampai naudzubillah kita menjadi wanita-wanita yang tidak tahu cara berterima kasih kepada suami. Suaminya telah ya berbuat baik kepadanya, suaminya telah berusaha ya memberikan yang terbaik untuknya, tapi datar aja, nggak ada ucapan terima kasih yang keluar dari lisannya. Ini dosa yang paling banyak ya mengena pada wanita. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa salah satu faktor utama penyebab wanita masuk neraka, salah satunya ini, yaitu tidak terima kasih kepada kebaikan suami. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat neraka, penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, lima ya Rasulullah, kenapa kok wanita yang paling banyak masuk neraka? Qala tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak mencela, dalam riwayat yang lain banyak ngeluh, dan kalian mengingkari kebaikan suami. Ya, suami mungkin nggak berkata-kata ya, seperti kata orang ya, lelaki tak bercerita katanya, ya nggak bercerita, tapi diam-diam dia menanggung lelah demi keluarga. Di luar sana dia banting tulang demi ya mengais rezeki, menyenangkan dan membahagiakan istri dan anak-anaknya. Bahkan kenapa banyak suami mungkin dia perhitungan, istilah orang, hemat banget, mau beli ini di stop, mau beli ini di stop, ya supaya apa? Supaya uangnya nanti untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Nah, ini perjuangan-perjuangan seperti ini jangan kemudian ya tidak dibalas dengan kebaikan. Ya, istri yang baik adalah istri yang melatih dirinya untuk selalu berterima kasih atas kebaikan suaminya. Maka ibu-ibu ya sering-sering untuk berterima kasih kepada suami. Ya, suami itu kalau misalkan istrinya berterima kasih kepadanya, tambah semangat, tambah senang. Insya Allah. Ya, misalkan kalau dia misalkan diajak beli gorengan, tapi beli gorengannya di Mekah misalkan. Ya, kalau misalkan istrinya apa? Terima kasih ya, Masya Allah, itu apa? Jadi semangat nanti ngajak lagi. Tapi kalau nggak ada terima kasih, datar gitu aja, ya malas akhirnya ngajak lagi. Ya, ini penting. Latih diri kita untuk sering mengucapkan terima kasih kepada suami. Ya, tadi dengan kata-kata yang sederhana, ya, makasih ayang misalkan, ya, jazakallahu khairan, ya. Nah, apalagi ucapan jazakallahu khairan ini luar biasa. Sampai kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Lau ya'lamu ahadukum ma fi qawlihi li ahihi jazakallahu khairan la aksara minha ba'dukum ba'dha." Andaikan seorang di antara kalian tahu keutamaan ucapan jazakallahu khairan, maka dia akan sering-sering mengucapkannya kepada saudaranya, apalagi kepada pasangan
kita. Jadi intinya, istri yang salihah adalah istri yang selalu berterima kasih, bersyukur atas kebaikan-kebaikan suaminya. Dia memandang suaminya lah ya orang yang paling baik. Ya, dia tidak menjelek-jelekkan suaminya, tidak menghina suaminya. Makanya kata beliau selanjutnya, tamdahu la tadummu aisyaha ma'ahu. Ya, dia memuji suaminya, tidak mencela kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Nah, ini penting juga. Sering-sering memuji apa? Suami, bukan yang berlebihan ya, tapi memuji yang sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Ya, jangan suka mencela suami, baik di depan suami ataupun di belakang suami. Kadang mungkin kita, Masya Allah, pas di depan memuji suami, tapi pas suaminya nggak ada, ya menghina suami. Ya, ini nggak boleh juga. Jadi istri yang baik, dia terima kasih kepada suaminya atas perjuangannya untuknya dan keluarganya, mendoakan selalu kebaikan untuk suami, nggak banyak ngeluh, nggak mencela suami, nggak banding-bandingkan suami dengan lelaki yang lain. Apalagi kalau dibandingin sama artis misalkan, wah ya suaminya dibandingin artis Korea misalkan, wah akhirnya jomplang gantengnya, ya, atau dibandingin dengan sultan kekayaannya. Jangan suka banding-bandingkan. Yang paling penting apa? Ya, kita syukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jangan suka menghina. Salah satu kekurangan para wanita, dan itu adalah salah satu dosa yang banyak menyebabkan wanita masuk neraka, salah satunya tadi apa? Wa tuksirnal la'na, banyak menghina. Banyak menghina. Termasuk menghina apa? Suaminya. Suaminya dibilang pelit, suaminya dibilang kurang perhatian, kurang kasih sayang, ya, suaminya dibilang udah nggak ganteng lagi, ya, suaminya pokoknya dijelek-jelekin aja. Nah, ini bukan sifat istri yang salihah. Istri yang salihah, dia memuji, tentunya tidak berlebih-lebihan, ya, dan bukan yang apa namanya modus, tapi betul-betul sesuai dengan apa? Fakta, ya, betul-betul sesuai dengan fakta. Kemudian inna ridha birrizqi unsun wasa'ah. Ini juga penting diperhatikan oleh para istri, yaitu apa? Dia selalu ridha, qanaah dengan pemberian suami, dengan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami. Jadi salah satu sifat istri yang salihah yaitu apa? Qanaah. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan lewat suaminya. Nah, ini sifat yang sangat penting sekali ini, yaitu apa? Qanaah. Kalau kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hati kita akan tenang. Hidup kita akan bahagia. Ya, walaupun mungkin hartanya nggak seberapa, nggak banyak, tapi kalau kita qanaah, hidup kita akan tenang. Ya, kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama levelnya. Karena kekayaan yang sejati bukan kekayaan harta, tapi kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan hati. Kekayaan hati. Sebagaimana kata Nabi, laisal ghina hinal mal, innamal ghina hinan nafs. Kaya yang sesungguhnya itu bukan kaya harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Tatkala kita ridho dengan
rizki yang telah Allah SWT berikan kepada kita, tatkala kita qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita menjadi orang yang kaya. Warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, ridholah kamu, ya, nerimalah kamu dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang kaya. Ya, jadi resep jadi orang kaya itu sebenarnya mudah. Apa resepnya? Qanaah. Kalau kita qanaah, maka kita jadi orang kaya. Tapi kalau kita tamak, berapapun harta yang kita punya, kita akan merasa kurang. Betul kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau anna libni Adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisa." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, masih kurang. Ya, karena sifat manusia itu apa? Tamak. Kalau kita tamak, berapapun gaji suami kita, berapapun harta yang sudah kita punya, kurang terus. Coba lihat para pejabat-pejabat itu, yang korupsi-korupsi itu, gajinya udah gede. Tapi kenapa dia masih korupsi? Tamak. Masih kurang aja, padahal gajinya sudah besar. Ya, di sisi yang lain, di sana ada orang-orang yang qanaah, orang-orang yang ridho dengan pemberian Allah SWT, walaupun gajinya kecil, sedikit, tapi dia ridho, bersyukur, hidupnya apa? Tenang. Ya, berkah. Ya, menarik, pernah dikatakan qila lis-sa'adah, pernah dikatakan kepada kebahagiaan, aina taskunin, di mana kamu tinggal wahai bahagia? Ya, qalat, bahagia mengatakan, fi qulubi ibadihi ar-radina biqada'ih, aku tinggal di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ridho dengan pemberiannya, ketentuannya. Jadi bahagia itu, ya, di hati orang-orang yang senantiasa bersyukur, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, di hati orang-orang yang qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini penting sekali. Hendaknya bagi kita para akhwat, para ummahat menjadi istri yang qanaah, merasa cukup, bersyukur berapapun yang diberikan oleh suami kepada kita. Ya, lihat di luar sana banyak wanita-wanita yang lebih melarat dari kita. Ya, banyak wanita yang harus menanggung beban sendiri. Banyak wanita yang tidak tahu apakah besok bisa makan atau tidak. Ya. Nah, dalam masalah-masalah dunia, lihatlah orang yang lebih apa? Melarat, lebih fakir, lebih miskin dari kita, supaya kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi. Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mata rabbikum. Lihatlah orang yang lebih bawah dalam masalah dunia. Nabi mengatakan, lihat yang lebih melarat dari kalian. Ya, kalau sekarang misalkan kalau pengen kita bersyukur, coba pergi ke Aceh, ke Sumatera. Ya, di sana banyak saudara-saudara kita yang terdampak bencana, bagaimana mereka menderita, melarat. Ya, banyak yang secara ekonomi, secara kehidupan jauh lebih fakir, lebih miskin, lebih melarat daripada kita. Kita kalau melihat kepada yang lebih bawah, itu akan menjadi bersyukur. Ya, alhamdulillah kita masih jauh lebih apa? Lebih enak kehidupannya. Tapi kalau yang kita lihat adalah yang lebih atas, lebih sultan daripada kita, termasuk ya yang saya ingatkan, ya, biasanya sekarang ini banyak konten-konten isinya apa? Rumah artis, rumah sultan, ya, jangan sering lihat-lihat seperti itu. Yang isinya tas-tas branded, yang isinya
oh Masya Allah, mobilnya mahal, rumahnya luas, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadikan kita kemudian apa? Nggak bersyukur. Aduh, kita cuma segini doang. Tapi kalau kita lihat kepada yang lebih bawah, nah ini menjadikan kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ya para akhwat, latih diri kita untuk bersyukur, latih diri kita untuk qanaah. Ya, berapapun yang suami kita berikan kepada kita, ya selagi suami kita sudah berusaha, ya, dan dia memberikannya dengan tulus, dengan cinta, maka syukuri. Ya, syukuri. Siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Siapa, kata Nabi SAW, yang tidak bersyukur atas pemberian yang sedikit, maka dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas pemberian yang banyak. Sekecil apapun pemberian suami kita, ya, walaupun dia cuma bawa batagor misalkan, ya, bilang syukron, jazakallah khair, ya, makasih, ya, kalimat yang sederhana, tapi kalau kita sampaikan itu kepada suami kita, bikin suami kita apa? Senang, dia semakin semangat, ya, dia semakin cinta kepada istrinya, karena istrinya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai pemberiannya. Tapi bayangkan kalau misalkan ada seorang suami, dia memberi istrinya, tapi istrinya tidak menghargainya, bahkan cuma bilang segini doang, segini mah mana cukup. Ya, bayangkan betapa sedihnya seorang suami ketika istrinya mengatakan seperti itu. Ya, nah, makanya ini penting diperhatikan, terutama oleh para akhwat, para ummahat. Kenapa? Karena ini banyak terjadi. Makanya Nabi mengingatkan. Ya, Nabi telah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak masuk neraka. Ini Nabi bukan untuk nakut-nakuti. Nabi mengingatkan karena Nabi itu orang yang paling sayang kepada umatnya. Salah satu yang diingatkan oleh Nabi adalah beberapa dosa yang sering dilakukan oleh para wanita. Apa tadi? Ya, sering mengeluh. Yang kedua, sering menghina. Yang ketiga, tidak menghargai kebaikan suami. Ada satu lagi dalam riwayat yang lain, yaitu suka menunda-nunda. Ini 4 dosa yang paling banyak menjadikan wanita masuk neraka. Ya, maka hati-hati dari 4 dosa ini. Ya, ini diingatkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada para wanita, supaya kita tidak melakukannya, supaya kita ya tidak masuk neraka. Ya, jadi intinya apa? Latih diri kita, biasakan diri kita untuk selalu apa? Bersyukur, untuk menjadi istri yang selalu qanaah, ridha, ya, dengan pemberian suami. Berikutnya, selanjutnya kata beliau, halaman berikutnya, tahfaduhu fi nafsiha wa malihi wa tabdhulul majhuda fi iyalihi. Dia menjaga suaminya dengan menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Wa tabdhulul majhuda fi iyalihi, dan dia berusaha keras memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Taghdhiyatan tarbiyatan riayah liyabluhu fil khairi khaira ghayah. Dalam masalah memberi makan, mendidik, dan merawat anak-anaknya agar mereka mencapai tujuan yang terbaik. Fin nafaqati tuhsinut tadbira tajtanibut taktira wat tabdzira. Dia pandai dalam mengatur pengeluaran, yakni mengatur keuangan, menghindari sikap pelit dan pemborosan. Ini masih kaitannya dengan sifat istri yang salihah, yaitu satu apa tadi?
Mereka itu adalah amanah, menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya. Terutama saat ditinggal oleh suaminya. Ya, dia jaga kehormatannya. Dia tidak mengkhianati suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati wanita-wanita yang salihah dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitat. Mereka wanita yang qanitat. Qanitat itu wanita yang taat beribadah. Ini hubungannya dengan Allah SWT. Hafidhatul lil ghaib, dia menjaga kehormatannya tatkala suaminya tidak ada. Mungkin suaminya kerja, mungkin suaminya apalagi kalau kerjanya ke luar negeri, atau sebagian ada yang kerjanya sampai berbulan-bulan di luar kota misalkan. Dia jaga kehormatan dirinya. Jangan sampai dia berkhianat terhadap suaminya. Suaminya udah banting tulang, suaminya udah bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, tetapi ternyata dia menikam dari belakang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la tas'alu anhu. Ada 3 golongan yang kamu tidak perlu menanyakan betapa jahatnya mereka. Salah satunya, wamra'atun ghaba anha zawjuha. Seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Ya, qad kafaha mu'natad dunya. Suaminya telah mencukupinya. Ya, kebutuhan-kebutuhan dunianya, fatabarrojat ba'dah, tetapi dia malah tabarruj, dia malah bersolek, berdandan, ya, saat ditinggal oleh suaminya. Kalau sekarang mungkin dia malah apa? Chattingan dengan lelaki yang lain, atau selingkuh dengan lelaki yang lain. Dan ini banyak terjadi. Oleh karenanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Jangan membuat para setan tertawa karena proyek dan program mereka sukses, yaitu hancurnya rumah tangga. Salah satu proyek setan itu apa? Ya, hancurnya rumah tangga. Ya, dan apabila dalam suatu keluarga, entah itu suami atau istri, sudah berkhianat, ya, dalam artian dia mengkhianati akad pernikahan, maka yang terjadi adalah apa? Ya, kehancuran rumah tangga. Makanya ada salah seorang ulama, Yahya bin Abi Katsir, pernah mengatakan ada 3 dosa. Jika 3 dosa ini ada pada suatu keluarga, akan dicabut keberkahan. Yang pertama zina, yang kedua khianat, dan yang ketiga pemborosan. Ya, pemborosan. Maka wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga farjinya. Ya, kecantikannya hanya untuk suaminya. Dia tidak mengobralnya, ya, apalagi dengan harga yang murah, gratisan untuk yang bukan, ya, untuk yang tidak halal baginya. Kalau dia bisa menjaga hal ini, ya, maka ini adalah salah satu peluang dia untuk masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat sama suaminya, menjaga farjinya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Oke, ini penting ya. Yang berikutnya adalah di antara sifat istri yang solehah juga adalah dia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Karena wanita yang salehah, dia sadar bahwa dia nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha
wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dia akan berdiri di hadapan Allah SWT. Nanti akan ditanya oleh Allah SWT, ya, apa yang kamu lakukan kepada suamimu? Apa yang sudah kamu perbuat untuk membahagiakan suamimu? Apa yang telah kamu tanamkan kepada anak-anakmu? Sudahkah kamu mendidik anak-anakmu dengan baik, dengan benar? Apa yang sudah kamu ajarkan kepada anak-anakmu? Ini semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di persidangan akhirat. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang istri dengan baik, sebagai seorang ibu dengan baik. Ya, niatkan ini ibadah, niatkan ini adalah untuk cari pahala, ya, niatkan semua itu untuk akhirat kita. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam melaksanakan semua itu, maka kita akan, ya, sukses nanti di akhirat. Ya, inilah pahalanya seorang wanita. Ya, pahalanya seorang wanita, Masya Allah. Dia baik sama suaminya, itu pahala. Dia merawat, mendidik anak-anaknya, itu juga pahala. Ibadahnya wanita di situ. Ya, ibadahnya wanita itu di situ itu. Maka jangan remehkan peluang pahala ini. Ya, jangan remehkan peluang pahala ini. Karir terbesar seorang wanita adalah di rumahnya. Yang walaupun nggak diakui sama banyak orang, ya. Orang menganggap wanita karir itu kalau dia kerja di luar. Kalau dia kerja sebagai pramugari, kalau dia kerja sebagai dokter, kalau dia kerja sebagai PNS. Padahal karir seorang wanita yang terbaik di sisi Allah SWT adalah, ya, ketika dia menjadi istri untuk suaminya, menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Itu wanita karir yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu karena itu yang akan berpahala. Itu yang akan menjadi bekal akhirat kita. Ya, kalau kita misalkan menjadi wanita karir di dunia ini, mungkin kita akan disanjung oleh sebagian orang. Ya, tapi apa manfaatnya sanjungan orang kalau Allah Subhanahu wa taala murka sama kita? Enggak ada artinya. Ya, target utama seorang muslim dan muslimah di dunia ini bukan di dunia ini. Ya, tapi target utamanya adalah di kampung yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat nanti. Kemudian berikutnya tadi tahdiyatan tarbiyatan riayah. Dia perhatian dalam memberi makan, ya, memasakkan untuk suaminya, memasakkan untuk anak-anaknya. Demikian juga mendidik dan merawat. Ada dua, ya. Tugas seorang istri, tugas seorang ibu itu satu, yaitu apa? Memberikan, ya, menyiapkan makanan, ya, minuman, ya, memasakkan. Ini tugas seorang istri. Jangan terpengaruh sama konten-konten atau apa namanya? Sekarang banyak di media bahwa memasak, menyapu itu bukan tugas istri. Akhirnya nggak ada yang mau masak akhirnya. Ya, itu fatwa yang keliru. Itu fatwa yang keliru. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu dikembalikan kepada urf. Dan urf adat masyarakat, ya, yang namanya masak, ya, yang namanya nyapu, urfnya itu adalah tugasnya istri. Tugasnya istri. Jadi itu dikembalikan kepada urf. Urfnya suami itu yang bekerja. Ya, suami itu yang bekerja. Adapun yang memasak, yang menyapu, ya, yang merawat anak-anak,
Itu tugas utamanya seorang istri. Bukan berarti kemudian nanti suami nggak mau bantu, nggak juga. Tapi ini pembagian job, ya, job kerja, ya, job kerja yang diatur di dalam syariat, dan itu juga secara urf. Ya, dalam kaidah fikih itu kan ada kaidah al-ada muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai apa? Hukum. Jadi niatkan, ibu-ibu, ya, akhwat yang solihah, niatkan ketika kita misalkan masakin untuk suami, masakin untuk anak, ini ibadah. Ibadah itu nggak mesti sholat, nggak mesti puasa, ya. Kita melaksanakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga itu juga ibadah, ya. Yang penting ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti masakannya nggak enak, Bu, ya, kosong nanti. Jadi harus ikhlas, penuh dengan cinta. Caranya bagaimana? Niatkan. Niatkan, ini ibadah. Supaya nanti nggak banyak ngeluh. Kalau kita nggak meniatkan ibadah, akhirnya apa? Gampang ngeluh. Ya, enak kamu mas, ya, keluyuran aja. Ya, saya di rumah terus, saya yang capek, saya yang masak, saya yang nyapu, saya yang ngerawat anak-anak. Ya, tapi kalau kita niatkan, oh ini ibadah saya, ini pahala saya, insya Allah, ya, walaupun berat, tapi itu akan terasa ringan. Apalagi zaman sekarang kan mudah. Kalaupun lagi males masak, ada Shopee Food. Tinggal pencet, nanti datang sendiri. Yang penting ada duitnya. Baik. Jadi maksudnya ini tugasnya siapa? Tugas seorang istri yang salehah, dia menyiapkan itu. Yang kedua, mendidik, yakni mendidik anak-anaknya. Bukan cuma sekedar masalah makanan, masalah minuman saja, tapi yang lebih penting daripada itu juga adalah mendidik anak-anaknya. Walaupun ini bukan hanya tugas seorang istri saja, ya. Ini juga tugas siapa? Bapak, ayah, ya. Tapi karena ini kaitannya dengan bait-bait khairun nisa, sebaik-baik wanita, maka ini ditujukan kepada para ibu. Lebih-lebih ibu itu yang paling banyak interaksi dengan anak. Kalau bapak kan dia kerja, sehingga anak itu biasanya lebih dekat sama ibu. Makanya ada syair, al-ummu madrasatun idza a'dataha. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Sebelum kita masukkan anak-anak kita ke sekolahan, TK, ke PAUD, ke SD, sekolah pertama bagi anak itu adalah ibunya. Ya, makanya biasanya anak itu ngikut agama ibunya. Karena dia sangat dekat dengan ibunya. Bahkan kalau kita lihat para ulama-ulama kita dulu, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, yang mereka itu yatim, ternyata mereka sukses tentunya setelah taufik dari Allah SWT adalah dikarenakan perhatian dan pendidikan ibunya. Ibunya yang mendidiknya. Mereka yatim. Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini yatim. Tapi mereka menjadi ulama setelah taufik dari Allah karena ibu mereka yang mendidik mereka. Ya, ibu mereka yang mentarbiyah mereka. Ya, memperhatikan pendidikannya. Ya, sampai dulu Imam Ahmad itu dia pernah cerita semasa kecil ibunya yang nganter dia ke masjid, nungguin di luar sampai selesai sholat, sampai selesai belajar. Itu ibunya. Ini begitu perhatiannya. Bahkan pernah ya sebelum subuh ibunya sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, dia siapkan segala kebutuhannya, Masya Allah. Jadi ini penting, ya. Penting untuk kita perhatikan, ya, di antara ciri istri yang salihah, selain dari memperhatikan masalah makan, masalah minum, suaminya, ya, anak-anaknya, dia juga memperhatikan masalah apa? Pendidikannya.
ya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan adab yang baik kepada anak, menanamkan tauhid kepada anak. Makanya ibu-ibu harus semangat ngaji ilmu agama. Kenapa? Karena kalau ibu nggak semangat ngaji ilmu agama, bagaimana akan mendidik anak? Apa yang akan kita ajarkan kepada anak kalau kita sendiri nggak punya ilmunya? Faqidu syai' la yu'ti. Ya, kata orang Arab, orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin memberi. Kita nggak punya duit, nggak mungkin ngasih orang lain duit, orang kitanya nggak punya. Kita nggak punya ilmu, nggak mungkin ngasih orang lain ilmu. Ya, begitu juga. Kita nggak bisa mendidik anak-anak kita kalau kita sendiri nggak punya ilmunya. Maka terus semangat ngaji ilmu agama, ya, supaya kita bisa memperbaiki diri kita dan memperbaiki keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ya, karena peran seorang ibu itu sangat besar dalam pendidikan anak-anaknya. Baik, berikutnya fin nafaqati tuhsinut tadbira tajtanibut taqtira wat tabdzira. Dia pandai dalam mengatur pengeluaran, menghindari sikap pelit dan pemborosan. Artinya, salah satu ciri wanita yang salehah, dia pandai mengelola apa? Harta. Ya. Pandai mengelola harta itu maksudnya bagaimana? Tadi, tidak pelit dan tidak boros. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati ibadur rahman, hamba-hamba yang beriman, di surat Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang beriman itu kalau membelanjakan harta, maka mereka tidak boros dan tidak pelit. Mereka sedang-sedang. Maksudnya sedang-sedang itu pertengahan. Nggak boros tapi juga nggak pelit. Ini juga yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, sodakohlah, ya, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Jadi ciri istri yang solehah itu dia pandai mengatur apa? Uang, tanpa pemborosan dan tanpa pelit. Ini nggak boros, nggak pelit, sedang-sedang, nggak boros, ya. Jangan mentang-mentang habis gajian, akhirnya langsung belanja, seketika itu juga, besok tinggal gigit jari. Nah, ya, karena nggak pandai mengatur uang. Tapi juga jangan pelit juga. Tiap hari dikasih Indomie terus misalnya. Misalkan. Ya, pelit dengan alasan. Hemat itu bukan berarti kemudian kita kekurangan. Ya. Bukan. Ya, sesuai kebutuhan. Makanya salah satu kaidah teori atau rumus dalam ekonomi adalah belanjalah sesuai kebutuhan. Jangan belanja sesuai keinginan. Nah, itu penting. Ya, kalau mau belanja dicek dulu. Saya butuh apa tidak? Saya mau beli barang ini manfaatnya apa? Ya, itu yang paling penting. Jangan cuma pengen-pengen saja. Kalau pengen-pengen saja semuanya pengen dibeli. Ya, masuk mall, apalagi di Kota Baru ini, Masya Allah, sepanjang jalan, ya, ada mall, ada IKEA, ada, Masya Allah, ya, sepanjang jalan pilihannya banyak. Kalau kita hanya sekedar keinginan, pengennya dibeli semuanya. Bahkan sekarang walaupun nggak pergi ke mall, ya, buka Shopee sudah pengennya dibeli semuanya. Oh, ya, ini, Masya Allah, lucu banget pengen dibeli.
ya masukin keranjang, ya, oh ini, ya, bagus banget ini, masya Allah, keburu nanti habis nanti, mumpung lagi apa namanya, lagi diskon, ya, masukin keranjang. Akhirnya walaupun nggak keluar, tapi tiap hari pakai, ya, tiap hari datang paket, walaupun dia nggak keluar, ya. Nah, intinya maksudnya adalah apa? Kita harus tadi tengah-tengah dalam belanja, jangan pelit, tapi juga jangan boros, ya. Nah ini, terutama ya yang saya ingatkan ya, beli barang-barang yang harganya fantastis hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Apa kalau sekarang istilahnya flexing? Ya, hanya untuk pamer. Ya, beli tas mahal. Ada yang sampai ratusan juta. Bahkan naudzubillah ada yang sampai miliaran beli tas aja hanya untuk gaya-gayaan. Ada yang siapa itu yang pernah di berita itu, tapi nggak tahu benar apa enggaknya, yang punya jam tangan katanya 1 miliar, ya. Padahal kita kalau beli jam tangan yang murah juga ada juga, dan fungsinya sama, ya, fungsinya sama. Jadi salah satu definisi mubadir yang disebutkan oleh para ulama, ya, boros itu adalah kalau kita membeli sesuatu yang manfaatnya kecil tapi dengan harga yang mahal. Itu termasuk pemborosan. Ya. Manfaatnya kecil tapi harganya mahal. Itu termasuk pemborosan yang dilarang. Ya. Innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadir, yang boros itu adalah saudaranya setan. Nah, kita nggak pengen jadi saudaranya setan tentunya, ya. Baik. Berikutnya, tu'inu zaujaha ala tafkiri wa fi'li ma yad'u ila tawfiri. Dia bantu suaminya untuk berpikir dan melakukan hal yang membuat pengadaan. Fal malu khairun lilladzi yabghi bihi qiyama halin wa ridha rabbih. Karena harta yang dikelola dengan baik bagi orang yang ya yang dengan harta tersebut dia menginginkan keadaan terbaik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di antara sifat istri yang solehah itu tadi satu apa? Hemat. Hemat dalam artian apa? Tidak boros, ya, tidak pelit juga, tapi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Hemat bukan berarti hidup dalam kekurangan, tapi dia pintar memilih dengan bijak mana yang perlu dibelanjakan dan mana yang tidak perlu untuk ya dibelanjakan. Ya, lalu dia membantu suaminya untuk berpikir, ya, untuk bersama-sama berpikir, ya, untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan apa? Uang. Ya, ini perlu didiskusikan bersama, ya, karena kebutuhan itu kan banyak. Kebutuhan itu kan banyak. Kebutuhan rumah, ya, ada kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, ya, investasi, banyak keinginannya. Tinggal kita mana yang perlu kita prioritaskan. Nah, itu perlu dimusyawarahkan dengan suami. Kebutuhan misalkan, ini liburan itu juga kebutuhan. Ya, umroh juga kebutuhan. Kan keinginan banyak tuh. Dan semuanya butuh uang. Ya, maka perlu dikomunikasikan dengan baik. Ya, mana dulu nih? Kita misalkan, rumah dulu misalkan, atau untuk bayar pendidikan anak dulu misalkan, atau bayar utang dulu nih misalkan, ya, di stop dulu nih liburannya tahun ini misalkan, atau liburannya nggak usah
nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah ke luar negeri, cukup yang dekat-dekat saja, misalkan. Karena ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih kita prioritaskan. Demikian. Jadi berpikir, bermusyawarah dengan keluarga itu penting. Makanya salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam berumah tangga itu adalah musyawarah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah wahai Nabi Muhammad dengan mereka. Wa amruhum syura bainahum. Hendaknya urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Jadi kita dianjurkan untuk saling bermusyawarah. Nabi saja pernah musyawarah dengan istrinya. Ya, bahkan beliau pernah menerima usulan salah satu istrinya, yaitu Ummu Salamah. Gara-gara Nabi SAW saat Sulhul Hudaybiyah, beliau sudah jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, jalan kaki, bayangkan 8 hari, udah capeknya minta ampun ya kan. Karena zaman dulu Pak ya, belum ada kereta cepat, belum ada bis. Perjalanan dari Madinah ke Mekah saja ditempuh 8 hari. Nyampe Mekah ternyata nggak bisa umroh. Ditahan oleh orang-orang kafir. Karena Mekah saat itu dikuasai sama orang-orang kafir. Ya, makanya para sahabat jengkel tuh. Jengkel. Udah capek-capek, ternyata nggak bisa umroh. Kita saja kalau umroh misalkan, udah capek-capek nih nyampe sana, ternyata hotelnya nggak sesuai misalkan. Itu aja udah, biasanya para jemaah umroh biasanya udah uring-uringan itu kalau jadi. Seperti itu. Tapi ini bukan cuma sekedar nggak dapat hotel, nggak bisa umroh. Ya, akhirnya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk apa? Udahlah, ya, tahallul di sini, di Hudaybiyah. Kita tahallul, yakni cukur rambut di sini dan menyembelih di sini. Karena kita terhalang, nggak bisa masuk juga. Apa boleh buat? Karena saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Para sahabat, karena mungkin masih capek dan sebagainya, nggak mau taat sama Nabi SAW. Padahal biasanya para sahabat itu apa? Taat sama Nabi SAW. Nurut. Tapi saat itu nggak nurut. Akhirnya Nabi SAW karena para sahabat nggak nurut, jengkel juga. Ya, akhirnya dia masuk kemahnya, ya, dia curhatkan hal itu kepada istrinya yaitu Ummu Salamah, ya. Kemudian Ummu Salamah memberikan masukan kepada Nabi. Wahai Nabi, udah nggak usah banyak omong. Ya, saya sarankan kamu keluar dari kemahmu, kemudian gundul dan menyembelih. Nanti saya yakin para sahabat melihat engkau seperti itu, mereka pasti apa? Ngikut. Dan betul. Akhirnya Nabi SAW nggak nyuruh para sahabat, langsung praktek saja, langsung praktek, gundul, kemudian apa? Nyembelih, langsung. Para sahabat pun kemudian apa? Mengikuti Nabi SAW. Apa yang bisa kita petik di sini? Nabi SAW menerima usulan istrinya, yaitu Ummu Salamah. Nabi nggak menganggap kamu perempuan, tahu apa? Enggak. Ya. Ini menunjukkan kita perlu untuk musyawarah dengan keluarga, terutama tentang masalah-masalah rumah tangga, tentang masalah keuangan. Ini perlu dimusyawarahkan. Ya, musyawarah dengan keluarga itu penting. Satu, ya manfaatnya ya. Satu, untuk kita melaksanakan perintah Allah SWT. Karena Allah memerintahkan kita untuk musyawarah. Yang kedua, menjadikan pasangan kita merasa dihargai. Merasa dihargai. Itu penting. Kita menghargai istri kita menghargai apa? Suami, itu penting. Kalau kita musyawarah, itu kita nggak otoriter istilahnya. Pokoknya harus begini. Saya kepala rumah tangga di sini, saya imamnya, kamu harus nurut gitu saja. Beda sama kalau kita musyawarah. Kalau musyawarah, istri merasa dihargai, dimuliakan pendapatnya. Yang ketiga, kita belajar tawadhu.
Apa tawadhu? Kita merasa merendah, nggak sombong. Ya, ini penting. Jangan sampai kita itu sombong, ujub dengan kejeniusan kita, dengan ide kita, gagasan kita. Nggak. Kita harus tawadhu. Ya, belajar untuk tawadhu, merendah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu ikhlas karena Allah SWT, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Termasuk tawadhu kepada keluarga. Yang keempat, di antara faedah kalau kita musyawarah dengan keluarga, bisa jadi pada keluarga kita itu, atau istri kita, atau suami kita, ada pendapat yang jauh lebih baik daripada pendapat kita. Mungkin nggak terlintas di benak kita sebelumnya. Ternyata istri kita atau anak kita, nyeletuk misalkan, menurut saya bagusnya begini deh misalkan. Nah, itu kadang-kadang ide istri atau ide anak misalkan, itu nggak terbayangkan dalam pikiran kita sebelumnya. Bisa jadi. Oleh karenanya, biasakan kita untuk apa? Musyawarah. Ya, terutama tadi untuk misalkan mau nyekolahkan anak, musyawarah. Bagusnya anak kita disekolahkan di mana ya? Kan sekolah banyak nih di sini. Ya, mau disekolahin ini, kayaknya ini pendidikannya kurang deh. Mau disekolahin ini, budget kita nggak kuat deh kayaknya. Misalkan. Ya, seperti itu kan perlu apa? Musyawarah. Mana yang sesuai dengan visi misi kita, mana yang sesuai dengan budget kita, karena sekolah juga bertingkat-tingkat macam-macam, ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang gratis, ya, dan sebagainya. Maka sesuai dengan apa? Kantong kita masing-masing. Mau liburan, misalkan, musyawarah. Kita liburannya tahun ini kemana ya enaknya? Ya, enaknya di misalkan Eropa. Yang satu enggak, ke Mekah, Madinah aja. Ya, dan pada akhirnya kesimpulannya di Bandung aja. Karena ternyata budgetnya nggak ada. Iya. Baik. Kadang kan seperti itu. Yang penting apa? Musyawarah dulu pokoknya. Musyawarah dulu. Ya. Nah, intinya dia membantu suaminya untuk berpikir, ya, musyawarah. Fal malu khairun lilladzi yabghi, karena harta itu adalah kebaikan. Ya, harta itu baik selama digunakan untuk yang baik. Khairul malus salih lirrajulis salih. Ada hadis dari Nabi SAW, sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang yang soleh. Selama kita gunakan untuk yang baik, hartanya akan baik. Ya, dengan harta kita bisa umroh. Dengan harta kita bisa nyekolahkan anak. Dengan harta kita bisa sodakoh. Ya, untuk fakir miskin, untuk mendukung dakwah, untuk anak-anak yatim, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, makanya Islam itu tidak melarang orang itu jadi kaya, nggak melarang juga. Ya, sebagian nabi ada yang kaya. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud. Sebagian sahabat Nabi Muhammad ada juga yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ada yang kaya. Jadi kaya itu tidak tercela secara mutlak. Yang penting bagaimana kita menggunakan harta kita ini. Ya, selama hartanya digunakan untuk yang baik, maka tidak tercela. Yang tercela itu kalau dia menggunakan hartanya, ya, untuk sesuatu yang tidak baik. Baik. Berikutnya. Wa in halaman 24. Wa in da'aha nahwahu lam taqtadir minhu li syuhlin bal li amrin di khatar. Dan jika suami memanggilnya, mengajaknya, dia tidak mencari-cari alasan karena kesibukan, tetapi dia menuruti ajakan suaminya untuk urusan yang penting. Fa innahu in bata sahitan sahid
man fis sama'i fahdari uqbal ghalat. Karena jika suami tidur dalam kemarahan, ngambek, maka marahlah yang di atas langit. Ya, maka berhati-hatilah terhadap dampak dari kesalahannya. Ini tentang salah satu sifat istri yang solihah, yaitu apa? Dia memenuhi ajakan suami. Yang dimaksud di sini yaitu ajakan suami untuk berhubungan badan, ya, untuk keranjang. Ya, Islam menganjurkan kepada istri jika suami mengajaknya untuk berhubungan badan, hendaknya apa? Mentaati keinginannya, menuruti keinginannya, jangan menolaknya dengan banyak alasan. Gak usah banyak alasan, sibuk inilah, sibuk itulah, lagi nggak mood lah, ya, capek lah, ya. Akhirnya bikin suaminya apa? Ngambek, ya. Jangan bilang malah gitu aja ngambek kayak anak kecil aja. Ya memang tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk menjaga farji. Ya, untuk menjaga farji. Salah satu tujuan pernikahan itu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, menikahlah, karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan kalian dan menjaga farji. Ya, menjaga farji. Itu salah satu tujuan pernikahan. Dan harus diketahui, ya, bahwa syahwat laki-laki memang tidak sama dengan syahwat wanita. Makanya dalam agama Islam, laki-laki itu diperbolehkan untuk poligami. Wanita nggak boleh poliandri. Ya. Kenapa diperbolehkan? Bukan diwajibkan ya. Boleh. Ya. Salah satu hikmahnya, karena Allah tahu tentang kebutuhan apa? Laki-laki. Laki-laki secara kebutuhan, ya, secara kebutuhan tidak sama seperti wanita. Ya, bisa jadi kalau dia cukup dengan satu saja, bisa jadi pada sebagian laki-laki itu tidak cukup. Pada sebagian laki-laki itu tidak cukup. Ya, apalagi dengan fakta zaman sekarang bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya, oleh karenanya Nabi SAW sangat menekankan kepada para istri untuk memenuhi ajakan suami dalam masalah ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu falta'tih wa in kana 'alat tanur." Kalau suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, hendaknya dia mendatanginya walaupun dia sedang berada di atas tungku. Maksudnya apa? Walaupun dia sedang masak. Walaupun lagi masak, kalau memang suaminya ngajak, ya, matiin dulu kompornya. Ya. Jangan nggak dimatiin, nanti kebakaran. Ya, perlu matiin dulu. Itu padahal lagi apa? Masak. Apalagi kalau cuma lagi main HP, lagi nonton drakor, ya, lagi nonton apa, dracin, ya. Siapa tahu ini bapak-bapak ada yang lagi nyamar jadi CEO, ya kan? Baik. Jadi maksudnya para ibu, ya, ini masalah penting, ya, tidak boleh untuk diremehkan. Ya, mungkin sebagian orang menganggap ini masalah yang tabu. Ini masalah penting. Kalau seandainya ini bukan masalah penting, nggak mungkin Nabi SAW sampai mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Apa kata Nabi? "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha fata'ti alaihi illa kana alladhi fis sama' sahitan 'alaiha hatta yarda anha." Tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu dia enggan, nggak mau, tanpa alasan yang syar'i, ya, kecuali yang di atas langit akan murka kepadanya sampai suaminya apa? Ridho kepadanya. Ya,
Dalam riwayat yang lain, jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu dia menolaknya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini masalah yang serius. Bukan masalah yang sepele. Tidak boleh kita menganggap ini masalah sepele, karena ancamannya sangat serius. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Zahabi memasukkan hal ini masuk dalam kategori dosa besar. Coba lihat atau baca dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Salah satunya adalah tatkala seorang istri menolak ajakan suami. Karena dosa besar itu kan adalah dosa yang ada ancamannya di akhirat, diancam dengan laknat, diancam dengan kemurkaan Allah, dan itu terdapat dalam hadis ini. Maka ini masalah yang serius, bukan masalah yang sepele, ya. Oleh karenanya kita harus memperhatikan hal ini. Ya, kenapa? Kenapa Nabi SAW menganggap hal ini adalah masalah yang sangat serius, ya, bahkan dengan mengancam dengan ancaman yang begitu keras? Karena kalau seorang istri menolak ajakan suami dalam hal ini, itu bisa menimbulkan berbagai mafsadat, kerusakan. Di antara mafsadatnya, yang pertama, dosa. Yang pertama dosa. Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia maksiat kepada suaminya, itu maksiat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjadikan Allah murka kepadanya. Yang kedua tadi terancam dengan laknat malaikat. Malaikat akan melaknatnya sampai apa? Pagi, kan gitu. Ya. Laknat itu apa maksudnya? Malaikat akan mendoakan kejelekan untuk dia. Itu maksudnya. Dan hati-hati ya, doa malaikat itu doa yang mustajab. Ya. Kita aja kalau misalkan ada orang soleh doakan kita, wah, ketar-ketir kita. Apalagi kalau malaikat yang doakan. Ya, karena doa malaikat itu mustajab. Sebab malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini menjadi faktor atau penyebab kemarahan suami. Suami kalau ajakannya ditolak, cintanya ditolak, biasanya apa, Bu? Ngambek. Ya, ngambek tuh. Ya, bisa diungkit-ungkit sampai kakek-kakek nanti. Ya, ngambek. Ya, salah satu faktor percekcokan dalam rumah tangga, ya, faktor bahkan mungkin bisa saya bilang salah satu faktor yang paling sering, ya, yang paling banyak itu terjadi karena hal ini. Ya, karena hal ini. Gara-gara suami apa? Tidak terlampiaskan syahwatnya. Dan ini secara ilmu kedokteran pun saya pernah membaca, ya, riset kedokteran ini memang terbuktikan dalam riset kedokteran, ya, dalam riset kedokteran bahwa suami kalau dia tidak terlampiaskan syahwatnya, apalagi kalau dia sudah memuncak syahwatnya, dia sudah sampai mengajak istrinya, tapi ternyata ditolak, itu akan menyebabkan apa? Kemarahan. Ya, ngambek. Kalau sudah ngambek udah repot, udah malas kerja, malas ini, malas itu, udah repot udah. Akhirnya berantem terus, ya, suami istri. Kemudian yang keempat juga, ini yang paling berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Ini bisa menjadi faktor suami terjerumus dalam dosa. Apalagi, ya, terus terang, ya, di luar sana banyak sekali apa? Godaan. Orang bilang rumput tetangga lebih hijau. Iya. Bayangkan kalau misalkan suami yang ngajak istrinya ditolak terus. Tapi di sana ada yang lain, ya, goda-godain, nah, gatel, ya, dan dia lagi down imannya, lagi lemah imannya, apa enggak gampang tergoda. Ya, ini salah satu faktor banyak perselingkuhan, salah satunya ini. Ya, bukan kita memperbolehkan perselingkuhan, ya.
Apapun alasannya itu nggak boleh. Tapi ini salah satu celah. Ya, sering kita dengar alasan sebagian orang yang selingkuh adalah apa? Karena dia tidak mendapatkan ya haknya pada pasangannya. Kalau ngajak istrinya ditolak terus, akhirnya mohon maaf ya, mungkin saat itu lemah imannya, ya, godaan setan sangat berat, godaan wanita sangat berat, ya, akhirnya apa? Tumbang juga pertahanannya. Ini, ya. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya nanti saling menyalahkan. Istrinya nggak mau disalahkan, suaminya juga nggak mau disalahkan, ya. Oleh karenanya sebelum itu terjadi, tutup rapat-rapat, ya, tutup rapat-rapat, karena kita tidak menginginkan proyek setan sukses. Apa proyek setan? Kehancuran rumah tangga. Baik. Selanjutnya, wa in takun muskilatun jasimatun tahulluha bin nadratil hakimah. Jika ada masalah yang besar, dia selesaikan dengan pandangan yang bijaksana. In hiya kanat mansa'al iskali wasirra fi taghayyuril ahwali. Jika dialah yang menjadi penyebab masalah dan dia merupakan kunci rahasia dalam perubahan keadaan. I'tadarat, selanjutnya ya, i'tadarat bi ahsanil maqali wal udhru maqbulun ladar rijali. Dia minta maaf dengan kata-kata yang baik, dan permintaan maaf itu secara umum gampang diterima oleh para suami. Wa in yakun sahibuha min ahta wa kashafal mastura wal mughatta. Jika suaminya yang salah dan suaminya yang membocorkan hal tersembunyi dan tertutup, malat ilal affi li qasri syarri wa talaban minha li khairil ajri. Dia lebih memilih memaafkan demi mengurangi keburukan dan meminta kebaikan darinya untuk mendapatkan pahala. Maksudnya, wanita yang solihah itu kalau ada konflik rumah tangga, tengkar, namanya dunia rumah tangga itu kan tidak semuanya berjalan mulus ya. Ya, pasti kadang-kadang ada apa? Tengkarnya. Kalau nggak tengkar, nggak seru. Ya, orang bilang apa? Bumbu rumah tangga. Ya, dan orang yang sudah nikah tahu semuanya hal itu, bahwa dalam perjalanan rumah tangga pasti ada tengkarnya, ada gesekannya. Nah, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, tengkar, maka wanita yang solehah bijaksana dalam menyikapi permasalahan. Nggak tergesa-gesa, nggak mengedepankan emosi, tapi dia berpikir secara jernih, bukan hanya mengikuti ego, perasaan, marah yang meledak-meledak, bukan. Tapi dia berpikir secara jernih, tenang, ya. Fit ta'anni as-salamah wa fil istijali an-nadamah. Kata orang Arab, dalam pelan-pelan ya itu selamat. Tapi kalau tergesa-gesa maka kita akan menyesal. Ya, biasanya wanita secara umum ya lebih mendahulukan apa? Perasaan, ego. Kalau ada masalah langsung meledak-meledak amarahnya, sehingga nggak berpikir secara apa? Jernih. Ya, nggak berpikir secara jernih. Contoh kasus yang sering terjadi. Ada seorang istri misalkan ternyata akhirnya tahu kalau suaminya nikah lagi, misalkan. Ini banyak kasus terjadi seperti ini. Tahu suaminya nikah lagi, akhirnya apa? Mencak. Ya, akhirnya sudah nggak berpikir secara jernih. Ya, bikin konten di sana sini, curhat, bikin status, ya, podcast sana sini, bongkar aib suaminya. Akhirnya kemudian minta cerai. Setelah minta cerai, biasanya apa? Nyesal. Ternyata
cari uang susah ya, menghidupi anak susah. Akhirnya banting setir lagi, dia pun rela untuk dipoligami. Nggak apa-apa jadi yang kedua, yang ketiga, yang penting ada yang menafkahi dia. Bayangkan, ya, awalnya dia meledak-meledak karena dia dipoligami. Nggak taunya akhirnya juga mau dipoligami. Ya, kenapa? Karena kadang seperti itu, wanita tidak berpikir secara jernih, hanya pakai perasaan saja. Ya, dan penyesalan selalu di belakang, ya. Kalau di depan namanya pendaftaran. Baik. Kemudian kata beliau tadi, wanita yang solihah juga adalah yang minta maaf lebih dulu kepada suaminya. Kalau memang dia bersalah. Kalau dia salah, dia berani mengakui kesalahannya, memperbaiki keadaannya. Ya. Introspeksi, kok suami saya marah ya? Kenapa ya? Kok dia diem aja sama saya? Nggak seperti biasanya. Secara umum biasanya suami itu nggak mungkin marah kalau nggak ada sebab. Oleh karenanya istri harus introspeksi. Ketika suaminya yang biasanya ceria, yang biasanya humble, yang biasanya enak diajak, ya, ngerumpi bareng, bukan gibah bareng ya, ternyata kok dia diem aja, cemberut aja, ya, pas dibilang kamu marah sama saya, enggak marah. Siapa yang marah? Ngapain marah? Nah, ini harus menjadi introspeksi bagi seorang istri. Walaupun mungkin suami nggak berkata-kata, karena katanya laki-laki tidak bercerita. Ya mungkin dia nggak bercerita, mungkin dia nggak berkata-kata. Tapi kita sebagai seorang istri harus muhasabah, introspeksi diri. Karena secara umum tidak mungkin ada perubahan pada suami kecuali karena adanya suatu sebab. Ya, maka kita harus introspeksi. Saya salah apa ya? Kalau memang kita yang salah, maka jangan malu, jangan gengsi untuk segera minta maaf. Biar segera reda. Ya, maafin saya ya yang, misalnya, saya memang salah kemarin, saya ngomongnya keceplosan. Ya, maafin nggak? Awas kalau enggak. Kamu sih. Nah, akhirnya nyalain suaminya lagi. Ya, gara-gara kamu juga sih. Nah, ya. Jadi maksudnya adalah segera minta maaf dengan cara yang baik. Ya, insya Allah kalau suami tadi seperti kata Syekh, wal udhru maqbulun ladar rijali. Ya, secara umum laki-laki itu gampang memaafkan asalkan istri minta maaf, selesai. Gampang, nggak perlu larut-larut ya dramanya. Nggak perlu panjang-panjang episodenya, ya. Kalau dia sudah minta maaf langsung tamat sudah, kelar sudah, selesai masalah. Ya, itu. Kalau minta maaf. Cuma masalahnya, ya, rumusnya banyak wanita itu kan wanita selalu benar. Wanita nggak boleh salah. Ya. Akhirnya paling berat pada lisan wanita adalah kalau minta maaf. Padahal kita minta maaf itu juga berpahala. Ya, kalau kita ikhlas, ya, kalau kita tujuannya adalah untuk menyenangkan suami, kalau kita tujuannya untuk meredam konflik dalam rumah tangga, itu berpahala. Ya. Begitu juga kalaupun ya itu tadi kalau dia yang salah ya. Ada seorang suami kadang-kadang gengsi juga. Dia yang salah kok. Harusnya dia yang minta maaf. Ya seperti itu. Jadi kalau kita yang memang salah,
hendaknya kita mendahulukan. Bahkan kata beliau tadi, wa in yakun sahibuha min ahta, kalaupun suaminya yang bersalah, maka istri yang salihah dia minta maaf kepada suaminya. Jangan kebalik. Sekarang banyak yang kebalik. Suami salah, suami benar, suami yang harus minta maaf. Enggak. Ya, kalau di sini enggak ya, di buku ini enggak. Kalau memang istri yang bersalah, dialah yang pertama kali minta maaf. Bahkan walaupun suaminya yang salah, dia pun yang minta maaf. Masya Allah. Ini kebalik sama rumus yang selama ini berjalan ya. Ya, ini akhlak yang mulia. Ini bukan soal egoan siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Ya, tapi inilah sifat wanita yang salihah. Ya, saya bacain hadisnya Bu ya, biar biar mantap gitu ya. Ini bukan ucapan saya. Nabi SAW yang mengabarkan, ala uhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian kriteria wanita penduduk surga? Ibu-ibu mau nggak jadi wanita penduduk surga? Nah, ini Nabi mau ngasih tahu nih. Maukah kalian aku kasih tahu wanita calon penduduk surga? Al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha. Yaitu wanita yang penyayang, banyak anak, subur, dan selalu kembali kepada suaminya. Allati idza adat au udhiyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha summa taqul wallahi la adzuku ghamdan hatta tarda. Jika dia menyakiti suaminya, maksudnya dia yang salah sama suami, atau dia yang disakiti, maksudnya suaminya yang salah. Jadi entah dia yang salah atau suaminya yang salah, dia datang dan memegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan kepada suaminya, wallahi demi Allah, aku tidak akan tidur dengan nyenyak sampai kamu memaafkanku. Wah, ini gak gampang nih Bu. Makanya hadiahnya apa? Surga. Kalau hadiahnya ya cuma es teler, nah gampang. Ya, ini hadiahnya surga. Ya, makanya ngakui atau gampang minta maaf ini pahalanya besar sekali. Demikian juga memaafkan, ini pahalanya sangat besar sekali. Karena dia harus melawan apa? Hawa nafsunya. Dia harus melawan perasaannya. Dia harus melawan egonya. Ini nggak gampang loh ini. Makanya Nabi mengatakan, laisas sadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan pegulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya, emosinya tatkala dia marah. Nah ini. Jadi kalau lagi marah, dia apa? Dia bisa menahan emosinya. Tapi yang terakhir, wa iyakun fi samtiha fasadu lidiniha aw syarruhu yazdadu. Dan jika dalam diamnya terdapat kerusakan ya pada agama atau keburukannya semakin bertambah, walam tajid hallan fa indal uqala min ahlihim tafsilu ma qad ashkala. Ya, dan dia tidak menemukan solusi, maka di kalangan orang yang bijak dari keluarga mereka ada penjelasan perincian yang apa yang telah menjadi masalah. Maksudnya, kalau sudah segala cara sudah minta maaf, tetap aja nggak bisa diselesaikan, konflik rumah tangga malah menjadi-jadi, ya segala upaya sudah diusahakan, tapi tetap aja berantemnya nggak bisa diredakan, maka solusi yang terakhir yaitu apa? Musyawarah antar ya keluarga, baik keluarga suami ataupun keluarga istri. Cari yang benar-benar berilmu, matang, ya dalam mewakili. Ya, hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima
fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, yakni suami istri, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami dan istri. Jadi kalau memang problem rumah tangganya, konfliknya nggak bisa diredakan, oleh suami istri, baru minta bantuan kepada keluarga. Selama masih bisa ditangani oleh suami istri itu sendiri, maka selesaikan sendiri. Makanya ini penting ya, saya ingatkan, terutama bagi kita yang mungkin sudah punya mantu atau sudah punya anak, kalau mereka sudah nikah terus lagi tengkar, usahakan mereka yang menyelesaikan sendiri dulu. Jangan langsung kita ikut campur. Ketika kita sudah menikahkan anak kita, berarti apa? Kita sudah percaya bahwa mereka sudah dewasa. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Sampai pada taraf kalau memang sudah tidak bisa mereka selesaikan. Jadi jangan misalkan baru nikah terus curhat misalkan, nangis gara-gara ini suaminya kok begini sama dia, nggak sesuai dulu pas pacaran misalkan, akhirnya kita marah-marah sama mantu kita misalkan. Jangan gegabah, jangan gegabah. Kalau mereka lagi ada masalah, problem, itu wajar terjadi, biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Ketika kita sudah menikahkan, berarti kita sudah percaya mereka sudah dewasa, bisa menyelesaikan, Kecuali kalau mereka sudah pasrah, sudah di ujung tanduk, nggak bisa menyelesaikan, ini harus turun tangan, antar keluarga. Nah, baru di situ kemudian kita bisa turun, dan mencarikan solusi yang terbaik, Kalau memang yang terbaik adalah melanjutkan pernikahan, dilanjutkan. Kalau memang yang terbaik adalah perpisahan, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Tapi kalau memang masih awal-awal kita tahu semuanya lah, kalau baru sebulan, bahkan mungkin baru setahun, 2 tahun, itu biasanya masih rawan pertengkaran. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Biar menjadi dewasa. Jangan dikit-dikit kita ikut campur. Nah, saya kira itu para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas tentang kriteria wanita solihah, istri yang solihah. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada pembahasan yang lainnya. Baik, sebelum kita tutup, kita kasih pertanyaan untuk akhwat. Baik, tadi kita sampaikan manfaat musyawarah antar keluarga. Siapa yang bisa budayakan antar keluarga itu musyawarah. Mau nyekolahkan anak, mau liburan, rapat kecil-kecilan. Tadi sudah kita sampaikan, dalam musyawarah antar keluarga itu banyak manfaatnya. Siapa yang bisa jawab? Anak? Ya. Oh, iya, ada Ustaz. Ya. Tadi kita sebutkan ada berapa tadi? 10 ya? Rombat. Ada 4. Ya kan ngetes. Bismillah. Manfaat musyawarah. Yang pertama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Allah yang memerintahkan kita untuk musyawarah. Baik. Sehingga kita musyawarah itu ibadah, pahala. Yang kedua menjadikan kita menghargai
Jadi istri merasa dimuliakan pendapatnya. Betul. Ya, menghargai pasangan kita. Suami Yang ketiga menghargai itu istri. Tawadhu, yaitu Belajar merendah. tawadhu, ya merendah. Baik. Terus Yang keempat bisa jadi ada pendapat yang lebih bagus atau yang lebih baik. betul, bisa jadi pada pasangan kita itu ada ide, usulan yang lebih baik daripada kita. Baik, Hasan. Barakallahu fi. Baik, pertanyaan kedua. Tadi kita sampaikan salah satu sifat istri yang solihah adalah tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan. Karena kalau dia menolak, ini banyak mafsadatnya. Apa itu? Banyak mafsadatnya. Pertanyaannya, apa mafsadat kalau seorang istri menolak ajakan suami? Ini tadi juga kita sebutkan ada berapa, Pak? 4 apa 10? 4. Nah, ya. Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama adalah dosa, Dosa karena itu maksiat. Nah, ya. Terus terancam laknat malaikat, dilaknat oleh malaikat, betul. Terus, penyebab kemarahan suami, ya, kalau mau suami marah, ya, mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Terus, faktor suami untuk terjerumus ke dalam nah, dosa. bisa menjadi sebab seorang suami terjerumus dalam maksiat, ya, dalam zina, dalam liwat, atau mungkin dia, mohon maaf, misalkan melihat tontonan-tontonan yang tidak benar, yang tidak baik. Baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sampaikan ada 4 dosa yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka. Iya, ini ada nih. Apa saja? Sering mengeluh. Tapi satu lagi dikasih tahu. Ini satu lagi sering mengeluh, Sering mengeluh, sering menghina, menunda-nunda ya. sering mengeluh. Mengeluh apa ini? Mengeluh suaminya, mengeluh tentang anaknya, pokoknya banyak ngeluh lah. Yang kedua, menghina fisik temannya, menghina fisik suaminya, misalkan. Terus, yang ketiga, Menunda-nunda. menunda-nunda. Yang keempat, menunda-nunda kebaikan, ya. Sholat ntar aja, Tidak menghargai misalkan. Nanti aja. Tidak menghargai suami. Yang keempat, Tidak menghargai suami, ya, Terima kasih. tidak berterima kasih nah, tidak berterima kasih atas atas kebaikan kebaikan suaminya. Ya, ini tidak berterima kasih atas kebaikan suaminya, tidak menghargai kebaikan suaminya. Betul. Itu 4 dosa. Perlu diingat-ingat ya, para akhwat, ya, untuk dijauhi, bukan untuk diamalkan. Ya. Baik, terakhir. Tadi yang terakhir kita sampaikan sebuah hadis tentang sifat wanita penduduk surga. Siapa yang bisa? Ada? Sifat wanita penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ada? Ada 3 ya, 3 sifat. Bismillah. Wanita yang dirindukan surga itu satu penyayang, Penyayang, dia subur, ya punya terus, banyak anak. Tapi yang ketiga, kembali kepada suaminya, maksudnya dia kalau suaminya salah atau dia yang salah, dia tetap mendatangi suaminya untuk minta maaf. untuk minta maaf. Dia pegang tangan suaminya Iya. dan mengatakan apa tadi? Aku tidak ridho. Saya tidak akan ridho sampai kamu apa? Memaafkan aku. Ada yang pernah meraktekin gitu nggak, Bu? Masya Allah. Maafin aku ya, pokoknya saya nggak bisa tidur nih, nggak bisa makan nih sampai kamu maafin saya. Ya, ada nggak ya yang kayak gitu ya? Belajar Ustaz, insya Allah. Atau malah menang-menangan, kuat-kuatan nih. Ya, itu. Siapa ini yang paling lama bertahan nih?
Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.